Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah ditemukan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang luar biasa. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga kita dapat mendengarkan beberapa faedah-faedah yang insyaallah yang Anda sampaikan pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Para pemirsa dan pendengar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan tentang pembahasan masalah keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i. Para pemirsa dan penonton dan para pendengar semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kelebihan dan dikhususkan dengan berbagai kekhususan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kelebihan dan kekhususan itu pada ibadah-ibadah yang lainnya. Perhatikan bersama ana semuanya tentang kemuliaan ilmu ini, tentang kemuliaan ilmu syar'i ini dan keutamaan-keutamaannya. Allah memintakan persaksian orang-orang yang berilmu untuk sesuatu yang paling agung, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengisahkannya. Mengisahkannya dengan apa? Mengisahkannya dengan uluhiyah atau ibadah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, zat yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Perhatikan ayat ini. Kita dapat mengambil faedah dari ayat tersebut. Apa faedah yang kita dapat ambil dari ayat tersebut? Ada 3 faedah yang kita dapat ambil dari faedah ayat ini, yaitu yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama sebagai saksi, bukan semua orang. Ini menjadi bukti keutamaan para ulama. Faedah yang kedua yang kita dapat ambil dari ayat ini, Allah mensejajarkan antara kesaksian ulama dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dalam ibadah hanya kepadanya dengan kesaksian Allah itu sendiri. Faedah yang ketiga yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah termasuk bagian dari kesaksian ini adalah tazkiyah atau rekomendasi terhadap ulama dan pembelaan terhadap mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bersaksi dengan hambanya kecuali al-adu, adalah orang yang adil atau orang yang taat. Pemirsa dan pendengar semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Rasulnya untuk berdoa dan meminta kepadanya agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan Allah tidak pernah memerintahkan untuk berdoa meminta tambahan sesuatu kecuali ilmu syar'i. Karena kenapa? Karena keutamaan, kemuliaan dan kedudukan ilmu itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan manusia untuk kembali kepada ulama, bertanya kepada mereka tentang permasalahan agama dan menjadikan sebagai kewajiban yang bila ditinggal akan berdosa.
firman Allah di Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, yaitu siapa? Para ulama, jika kamu tidak mengetahui. Dan Allah juga berfirman di ayat yang lain mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apa maksud jadi ulil amri? Para ulama menafsirkan bahwa maksud dari ayat ini tentang ulil amri adalah, yang pertama adalah ahli ilmu atau ahli ilmu adalah para ulama. Yang kedua adalah ahli Quran. Ya. Pendapat yang ada juga berpendapat bahwa uli amri adalah para penguasa, umara, pemerintah, pemirsa semuanya dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, dengan kemuliaan ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk memakan hasil buruan anjing yang terlatih untuk berburu, dan mengharamkan memakan hasil buruan anjing yang tidak terlatih. Karena apa? Karena ilmu yang kita ketahui, karena ilmu yang membuat kita tahu anjing yang terlatih makanannya halal, anjing yang tidak terlatih makanannya menjadi haram. Disebutkan di ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Mereka menanyakan kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik, atau dimaksud ini adalah buru yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan, yang kamu telah latih untuk berburu. Kamu mengajarkan menurut apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala atas binatang buas itu waktu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Bayangkan seandainya tidak karena keutamaan ilmu, niscaya hasil buruan anjing yang terlatih dan tidak terlatih akan sama. Kalau Anda ingin mengetahui kemuliaan Islam yang hak, maka perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, an-nasu ma'adinu kama'adinil fiddah wadh-dhahab khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islami ila faqihu. Manusia adalah logam seperti logam perak dan wadhahab dan emas, dan mereka yang terbaik ketika jahiliyah akan menjadi yang terbaik tatkala Islam apabila mereka memahaminya. Apa maksud dari ida faqihu? Dalam hadis ini apa yang dimaksud ida faqihu? Ibnu Hajar Asqalani mengomentari hadis ini menjelaskan apa maksud dari itu adalah adapun sabda Nabi ida faqihu, yang pendapat Ibnu Hajar Asqalani mengomentari dengan di sini adalah isyarat bahwa kemuliaan Islam tidak akan sempurna tanpa memahami agama. Kemuliaan Islam tidak akan sempurna tanpa memahami agama. Para penonton dan pendengar semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya tatkala kita punya ilmu. Keutamaan memiliki ilmu syar'i adalah bahwa prioritas untuk memangku
jabatan syariah adalah orang yang paling alim dan paling bertakwa. Ya, kata Nabi, ya ummul qaumu aqra'uhum lil kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'lumuhum bisunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa faqadamuhum hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa faqadamuhum sinnan. Ya ummul qaumu aqra'uhum lil kitabillah. Yang mengimami orang-orang adalah yang paling pandai membaca Al-Qur'an. Ya, fa in kanu fil qira'ati sawa, tatkala kalian dalam bacaan Al-Qur'an itu sama, ya, maka fa'lamuhum bisunnah, maka yang paling mengerti dengan sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa, kemudian yang kalau paham dan ada orang yang paling paham tentang sunnah itu sama, maka kata Nabi, fa aqdamuhum hijrah, maka yang paling awal atau yang paling cepat hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawa, tatkala hijrahnya sama, maka fa aqdamuhum sinnan, maka yang paling tua. Ya, jadi yang orang yang menjadi imam itu yang bukan yang paling tua dulu, tapi yang pertama diurutkan, ya, yang paham Al-Qur'an. Kalau dia Al-Qur'annya paham, maka yang paham tentang sunnah. Kalau yang dia paham dengan sunnah itu sama, maka yang ketiga adalah yang paling cepat ia hijrahnya. Kalau ia cepat hijrahnya sama, maka yang paling tua. Ya. Jadi ada urutannya. Pemirsa dan pendengar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang harus kita jaga, yang harus kita amalkan tatkala mendapatkan ilmu. Ya, senantiasa kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sudah mendapatkan ilmu. Ya, tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh dan sebagainya. Jika Anda menginginkan, jika antum semuanya menginginkan bukti nyata tentang keutamaan ilmu dan kemuliaannya, maka saya ambil dari perkataan Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau berkata, semua orang yang dinisabkan atau dinisbahkan, ya, dinisbahkan ilmu kepadanya pasti bahagia dengannya, sekalipun ia bukan ahlinya. Sebaliknya, setiap orang yang terhalang darinya dan disebut sebagai orang yang bodoh, maka ia akan bersedih dan sakit hati sekalipun dia sendiri betul-betul bodoh. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.